Ya mengejutkan cuman kalau buat gua ya udah bisa ketebak sih. Gini, lu tahu nggak legenda bola Legenda yang mana nih? Banyak legenda. Ronaldo Rosaldo 5? Ronaldo yang botak. Iya, Kenapa dia dia? bilang sekarang bola tuh udah bosen. Dia sekarang lebih lebih sukanya nonton tenis. Wih, bener sih, emang lagi panas sih tenis ya. Oh, ya tenis lagi panas. Gue boleh juga bosen sih, yang Piala Dunia antar klub juga kurang ini sih menurut gue. Kayaknya lebih panasan tenis kayaknya. Apa nih yang panas nih? Karena kenapa semengejutkan Wimbledon mengejutkan menurut gue adalah Grand Slam. Grand Slam. Ya, ya. Lagi Grand Slam nih, Iya, masih 2 lagi. minggu berjalan nih. Yang rumput Rumput, ya benar. Kenapa tuh mengejutkan tadi? Yang mengejutkan adalah di single putrinya nih. Tunggal putri. Ya, betul. Tunggal putrinya ini banyak di babak pertama itu banyak hal mengejutkan menurut gua. Karena Apa nih? Gua nggak tahu ya kenapa. Nggak terlalu ini ya, gua nggak terlalu ngikutin, maksudnya nggak ngikutin tenis ya, nggak terlalu. Gua nggak tahu kenapa single putri sama single putra tuh lebih mengejutkan yang putri. Gua nggak tahu kenapa, karena beberapa unggulannya di babak pertama kan banyak yang KO. Siapa aja? Ada Coco Gauff, ada Qinwen, sama Paulini, sama satu lagi yang peringkat tiga siapa? Pegula. Dia juga kalah ternyata. Dia kan mengejutkan aja gitu. Maksudnya yang diunggulkan yang masih stabil Sabalenka, Iga Swiatek masih sampai sekarang masih stabil. Yang mengejutkan beda dengan, ya gue bukan membandingkan dengan yang putra. Yang putra masih stabil kayak Alcaraz, Sinner, masih Djokovic masih terus-terusan masih stabil. Sedangkan yang putri ini kadang suka mengagetkan aja gitu, mengejutkan. Tiba-tiba lagi nonton ini, tiba-tiba kayak Qinwen tiba-tiba kalah. Mengejutkan di babak pertama. Babak pertama lagi mengejutkannya dulu babak pertama. Itu yang mengejutkan. Kalau gue sih meskipun gue nggak terlalu ngikutin tenis ya, cuma kayak gue kan dulu pernah bilang kan bahwa kalau yang ngomongin tenis cewek sama cowok itu, ya kan, tenis cewek itu unpredictable semua. Iya, itu dia. Jadi kayak emang ya mengejutkan cuman kalau buat gue ya udah bisa ketebak sih. Maksudnya ketebaknya dalam arti kata, oh ini jangan-jangan kejutan lagi nih gitu loh. Iya. Nah, tadi ngomongin Djokovic. Oke. Century ya? Ya, betul. 100 ya. Dia nggak ngikutin tenis tapi tahu juga ya. Ya gue nggak ngeliatin doang sih. Maksudnya Nah, gue nggak ngikutin tenis tuh yang nggak terlalu inilah. Maksudnya nggak terlalu. Ya, Djokovic yang tua-tua keladi sih kalau menurut gua. Dia masih luar biasa pencapaiannya. Iya, itu luar biasa sih. Maksudnya kalau gue ngeliat 100 ya. 100 itu kemenangan di Wimbledon yang ke-100, dia cetak ke-100, dia kedua dari Federer. Yang pertama masih Federer. Federer cetak 105 kemenangan. Federer apa Nadal? Federer kalau nggak salah, Federer. Oh, di Wimbledon. Iya. Federer masih di atas dari Djokovic, dia 105 mengunci kemenangan, 105 kemenangan. Yes, mantap. Makanya di Djokovic mungkin terlalu banyak target ya. Enggak, dia tuh kan makanya dia belum pensiun. Dia tuh sebenarnya udah besar kan, udah banyak kayak 20 Grand Slam segala macam kan. Mungkin emang dia lagi ya mau have fun aja kali. Iya sih, mau have fun, legend. Kan udah legend dia. Tapi legend masih tetap, yang legend masih Djokovic aja ya. Kalau legend tuh banyak sih kayak kan. Enggak, maksud gue yang masih main. Oh iya, masih aktif di lapangan tenisnya. Kalau lu ngomongin Big Three tenis ya kan. Big Four atau Big Three ya? Big Three kan. Itu emang Djokovic cuma Djokovic yang masih main. Masih ini ya, masih berjuang, maksudnya masih aktif. Yang muda-muda tetap harusnya kayak Sinner, kayak Alcaraz kan masih kebangkit lah, harusnya mereka kebangkit karena motivasinya harus tinggi. Karena menurut gua penerusnya dari Big Three itu kan sudah Sinner dan Alcaraz kalau menurut gua. Penerusnya sih kayaknya tuh 2 orang gitu, tapi yang satu lagi masih belum tahu masih satu lagi. Karena masih stabil pemainannya adalah Sinner sama Alcaraz kalau menurut gua. Itu aja sih. Nah, kita dari ngomongin yang dunia nih. Yang Indonesia, petenis Indonesia ada. Aldila kan? Betul. Kenapa Aldila? Tapi katanya mundur tuh gara-gara cedera. Di ganda campuran dia mundur. Di ganda putri dia sudah kalah.
Udah kalah. Di babak kedua kalau nggak salah, babak kedua dia kalah, tapi di ganda campuran dia harus mundur. Sebenarnya bukan Dillanya yang mundur, rekannya. Si Robert Galloway itu mundur dia pasangannya sama Amerika. Robert Galloway dia mundur karena cedera. Di babak kedua juga lagi cedera. Makanya Dilla harus memupuskan mimpinya aja sih. Iya. Memupuskan mimpinya di Putri udah kalah. Coba lagi di mana nih? Oh di US Open ya masih ada ya. US Open kan akhir Agustus sampai awal September. Ya mudah-mudahan Dilla bisa mengibarkan bendera Indonesia ya kan. Satunya dia saat ini lagi masih satu-satunya dari wakil Indonesia yang berjuang di kejuaraan Grand Slam. Iya. Kita berdoa banyak lah buat Dilla lah ya kan. Siapa tahu dapat jam tangan. Lu ngomongin Rolex mulu. Ini kita nggak tahu kali aja Dilla dikasih jam tangan. Kalau menang siapa tahu menang dikasih jam tangan kan.